Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini adik-adikku sekalian bisa mengikuti pembelajaran yang kakak akan berikan. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Baik adik-adikku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama terkait sholat berjamaah. Adapun poin-poin yang kita pelajari yaitu yang pertama, pengertian, hukum, keutamaan, dan hadis tentang sholat berjamaah. Poin yang kedua yaitu syarat sah sholat berjamaah. Poin ketiga, apabila kita melaksanakan sholat berjamaah tentunya ada makmum, sehingga kita mempelajari juga terkait macam-macam makmum. Yang poin keempat yaitu halangan sholat berjamaah. Yang kelima, macam-macam sholat berjamaah. Dan poin yang terakhir yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu macam-macam keutamaan sholat berjamaah. Untuk itu, mari kita menuju materi pelajaran kita. Poin yang pertama yaitu pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Selanjutnya, hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Selanjutnya, keutamaan dan hadis Rasulullah SAW tentang sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan sholat sendiri atau munfarid adalah akan dilipatkan sebanyak 27 derajat. Hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Perhatikan keterangan dari hadis berikut ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama ada imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau dalam satu tempat. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Contohnya, imam sholat isya, makmum juga sholat isya. Dan untuk kedudukan imam itu sendiri dalam sholat berjamaah itu sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat, sehingga untuk menjadi imam ada syarat tersendiri. Syarat yang dimaksud adalah: yang pertama, harus mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang dapat membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan keagamaannya dibandingkan yang lain. Yang keempat, harus berakal sehat. Yang kelima, balik atau sudah pernah mimpi basah. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan bagi imam laki-laki. Tapi kalau untuk imam perempuan harus berdiri sejajar dengan makmum. Yang selanjutnya seorang laki-laki. Perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya semuanya adalah perempuan. Dan yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain.
Sedangkan syarat-syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, makmum harus mengetahui gerakan sholat imam. Seumpama jika imam sudah rakaat pertama, maka makmum harus mengikutinya pada gerakan rakaat pertama. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam, karena tidak mungkin makmum mau sholat berjamaah dengan imam jika imamnya ada di masjid dan makmumnya ada di rumah. Selanjutnya, posisinya harus di belakang imam, tidak boleh berada di depan imam. Yang terakhir, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Poin yang ketiga yaitu macam-macam makmum. Macam-macam makmum ini dibagi menjadi dua, yaitu makmum masbuk dan makmum muwafiq. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Apakah itu dikatakan terlambat? Tergantung. Apabila imam sudah ruku dan kita belum mengikutinya dengan ruku, berarti kita sudah telat satu rakaat. Sehingga pada saat imam sudah salam, kita harus berdiri kembali untuk menambah rakaat pertama. Yang kedua yaitu makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Poin yang keempat yaitu halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan sholat sendirian atau munfarid. Nah, untuk itu mari kita melihat apa sih hal-hal yang bisa membuat kita meninggalkan sholat berjamaah. Untuk itu mari kita lihat faktor-faktor yang menjadi halangan itu. Yang pertama yaitu adanya hujan yang mengakibatkan kita susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, adanya angin kencang yang sangat membahayakan diri kita, sehingga sholat berjamaah bisa kita tunda dan kita bisa melaksanakan sholat sendirian di rumah. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah, sehingga kita bisa melaksanakan sholat sendirian di rumah saja. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Dan yang terakhir, karena baru selesai memakan makanan yang berbau atau baunya sukar untuk dihilangkan, seperti memakan bawang-bawangan dan pete dan juga jengkol dan lain-lain. Selanjutnya poin yang kelima, macam-macam sholat berjamaah. Adapun macam-macam sholat berjamaah, diantaranya yang pertama, sholat 5 waktu, yaitu isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib. Dan sholat jumat, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat tarawih dan witir, sholat idul fitri dan idul adha. Dan yang terakhir, sholat jenazah. Ini semuanya bisa dilaksanakan dengan cara sholat berjamaah. Dan poin terakhir yang kita pelajari pada hari ini yaitu keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah ada 5, yaitu yang pertama, menjalin silaturahmi antar sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang keempat, menahan dari sifat egois. Yang kelima yaitu mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Alhamdulillah, untuk pertemuan pada hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti kita akan lanjut melalui via Classroom atau via WhatsApp group. Dan kakak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.